Selamat pagi, Nak. Nah, bertemu lagi bersama Ibu dalam materi yang sama tentang trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab baru tentang perbandingan sudut istimewa. Kalau perbandingan sudah kita pelajari juga kan di 2 minggu yang lalu, Nak. Bagaimana perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan itu berkaitan dengan rasio. Ada beberapa sisi atau sudut yang harus dibandingkan, itulah namanya perbandingan. Nah, sudut istimewa. Nah, ini adalah kata-kata baru yang kita pelajari di materi kali ini. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, karena ini berkaitan perbandingan sudut istimewa, Ibu harap kalian sudah paham cara menentukan sin, cos, tangen, kosek, sek, dan kotangen. Ya, Nak ya. Materi kita tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kemarin. Langsung saja, apa itu sudut istimewa, Nak? Nah, disebut sudut istimewa, Nak, karena dia memiliki keistimewaan, benar nggak? Atau memiliki hal-hal yang membedakan mereka dengan sudut lain. Nah, sudut istimewa pada trigonometri hanya ada 5, Nak. Apa itu? 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Ingat, sudut istimewa itu hanya ada 5, 0 derajat, 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kenapa dikatakan sudut istimewa? Karena ini bisa dicari tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, pertanyaannya, Bu, sudut-sudut itu didapat dari mana? Nah, kelima sudut ini, Nah, ini diperoleh dari penjabaran segitiga, Nak. Segitiga apa itu? Coba kita pelajari. Nah, gambar pertama, Nak. Gambar pertama ini adalah segitiga apa, Nak? Segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena panjang setiap sisinya sama. Ya kan? Makanya ditandain namanya kongruen ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, Nak, pertanyaan Ibu sekarang. Kalau segitiga itu dibentuk dari 3 titik, benar? Nah, kalau ada 3 titik, maka akan terbentuk 3 sudut juga. Benar ya? Kalau total keseluruhan segitiga, Nah, sudut segitiga total keseluruhannya itu berapa, Nah? Berapa? Ingat, sudut A tambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat kalau itu dia segitiga. Ya, ini akan membentuk yang namanya segitiga. Boleh segitiga siku-siku, boleh segitiga sama kaki, boleh segitiga sama sisi. Itu harus memiliki besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Kita kembali ke gambar 1. Ini ya gambar 1, Nah. Gambar 1 adalah segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi. Karena ini segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama. Maka besar sudut yang terbentuk pada segitiga sama sisi itu adalah, karena sama ya, Nak ya, berarti 180 derajat dibagi 3. Itu sama dengan 60 derajat. Maka besar sudut ini, Nak, ini adalah 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Sudah? Nah, dari penjelasan segitiga sama sisi ini, maka diperoleh besar sudut 60 derajat. Nanti bagaimana bisa mendapatkannya itu lihat di buku ya, Nak ya. Ini hanya Ibu menjelaskan teorinya atau histori dari sudut istimewa. Nah, 30 derajat dari mana, Bu? Sedangkan ini cuma 60, 60, 45, 90, 45. Dapatnya dari mana? 30 itu, Nak. Dapatnya dari segitiga siku-siku juga. Segitiga siku-siku. Setengah dari segitiga sama sisi. Oke. Dapatnya dari situ ya, Nak. Ini misalkan. Anggap itu garis lurus. Nah, kalau misalnya ini setengah segitiga ini kita ambil, maka sudut yang di atasnya itu berapa, Nak?
Ini kan berarti 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 itu sama dengan 30 derajat. Maka ini diperoleh dari 30 derajatnya dari sini. 90 dari mana? 90 diperoleh dari ini anak ya. 45 dari sini, 0 derajat dari sini, dan 90 derajat dari sini. Bisa? 45-nya dari atas ya nak ya, dari sini. Nah, begitu histori untuk sudut istimewa nak. Tapi yang lebih penting dari sini nak, kalian harus paham berapa nilai keenam sudut, yaitu sin, cos, tangen, cosec, sec, kotangen, pada sudut istimewa. Ya, sudut istimewa ada tadi ada 5. Kalau sin 0 gini, kalau sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat itu nilainya 1. Ini dapatnya dari mana? Itu yang seperti yang Bu jelaskan tadi nak. Historinya dari segitiga tadi. Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah ini. Nilai dari sudut istimewanya. Biar mudah, kalian ingat aja bahwa sudut istimewa ada 5. Ya, ada 5. 0, 30, 45, 60, 90 ya. 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu kebalikan dari sin aja nak. Balik dari belakang ke depan. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Maka 0-nya dari sini. Kebalikan dari sin. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Seperti itu. Oke, tan itu diperoleh dari mana? Tan itu nak. Ya. Kalau kita menghitung tangan pada segitiga siku-siku, itu kan depan per samping kan nak. Ini kan tan itu sama dengan depan per samping. Nah, kalau misalnya kita ambil dulu contohnya. Bu, saya mau buktikan benar kata 30 derajat itu sepertiga akar 3. Begini nak. Kita ambil ya, sudut 30 derajat. 30 derajat. Maka kalau 30 derajat, tan itu sama dengan depan per samping. Ini bisa disebut sin per cos. Oke, masukkan aja nak sin. Sin itu apa rumusnya? Masukkan aja nilai sin 30 derajat bagi cos 30 derajat. Berapa? Sin 30 berapa? Sin 30 itu sama dengan setengah bagi cos 30, setengah akar 3. Tinggal kita selesaikan. Ini kan berarti sama dengan setengah dikali, karena ini perkalian ya nak. Ini 1 kali akar 3 kan. Itu berarti kalau perkalian pembilang jadi penyebut jadi pembilang kan. Berarti 2 per akar 3. Itu sama dengan 2 per 2 akar 3. Atau sama dengan 1 per akar 3. 2 bagi 2 kan 1 nak. Nah, kenapa nggak sama Bu? Ini kan 1 per akar 3, itu aja sepertiga akar 3. Nah, ini kan harus disederhanakan lagi nak. Ini sudah kalian pelajari di SMP, jadi Bu harap kalian tahu. 1 per akar 3 itu bisa disederhanakan. Ini harus kita kali dengan akar 3. Kenapa dikali dengan akar 3? Apa nggak boleh dikali dengan 1? Nah, tidak boleh. Karena ini harus dikali dengan penyebut. Penyebutnya akar 3, maka harus dikali dengan akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Maka nilainya adalah 1 per 3 akar 3. Begitu juga selanjutnya ya nak ya. Yang penting kalian paham aja penggunaan sudut istimewa, hafal dan pahami berapa nilai 30 derajat, sin 30 derajat, tangen 90 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ya. Diketahui segitiga seperti gambar di bawah ini ditentukan panjang BC dan AC. Sin A, cos C, tan 2A. Nah, penyelesaiannya nak. Coba perhatikan dari segitiga ini nak. Dari segitiga ini, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui hanya 2 nak. Apa-apa aja itu? Hanya 2 yang diketahui.
Yang pertama adalah diketahui sudut A, ya kan? Besar sudut A 60 derajat. Hanya itu yang diketahui, ya. Besar sudut A 60 derajat. Terus apalagi yang diketahui? Panjang AB. Panjang AB hanya 4. Itu aja yang diketahui. Bagaimana kita mau menentukan besar sudutnya? Sedangkan panjang sisinya aja tidak bisa, tidak diketahui, Bu. Biasanya kan kita mencari panjang sisi lainnya dari dua sisi yang diketahui. Tapi ini cuma satu, Bu. Bagaimana caranya? Nah, solusinya, nak, kita menggunakan yang namanya perbandingan sudut istimewa. Ada diketahui sudutnya di sini kan, nak? Hanya dua yang diketahui, maka kita cari aja, nak, panjang BC dan AC. Ya, coba kita lihat dulu, nak. Kita karena fokus yang diketahui adalah sudut A, hanya ini aja yang diketahui, sudut A, maka kita hanya fokus, kita tentukan dulu, nak. Mana sisi depan dari sudut A, mana sisi miring dari sudut A, mana sisi samping dari sudut A. Sudut A ya, fokusnya ke sudut A, jangan ke sudut yang lain. Karena kalau dari sudut yang lain, beda sisi samping, beda sisi miringnya, nak. Beda sisi samping, beda sisi depannya. A, sisi depannya mana, nak? Lihat aja ke sisi depannya. Makanya disebut depan. Nah, ini berarti yang paling panjang disebut miring. Dan ini disebut apa? Samping. Sudah? Karena yang ditanya, kita selesaikan satu-satu. Nah, yang ditanya adalah BC. Ya, BC berarti panjang yang pertama ditanya adalah panjang BC atau panjang depannya, karena ditanya panjang depannya, maka rumus apa yang harus kita gunakan? Pertama kali. Nah, Ibu buat di sini ya, nak, ya. Ingat bahwa sin itu sama dengan sin alfa itu sama dengan depan per miring. Oke, cos itu sama dengan samping per miring. Dan tangan itu adalah depan per samping. Nah, dari ketiga-tiga ini, nak, kita mau menggunakan rumus yang mana? Kan pertanyaannya itu. Dari ketiga sudut ini, kita mau menggunakan rumus yang mana? Perhatikan, nak, karena kita mau mencari panjang BC, maka kita harus lihat BC itu kan depan. Kita lihat rumus yang ada depannya. Karena itu yang mau kita cari. Berarti rumus yang ada depannya hanya ada dua. Apa itu? Yang ini dengan yang ini. Ya kan, karena ini nggak ada depannya. Pertanyaannya, sekarang, apakah kedua rumus ini kita gunakan? Kita coba dulu, nak. Kita seleksi dulu. Ini depan yang kita tanya. Miringnya diketahui tidak? Tidak diketahui. Jadi, bakalan tidak bisa kita menentukan depannya kalau miringnya juga tidak diketahui. Maka kita coba, berarti ini rumus ini tidak kita gunakan. Coba ini. Desa, depan yang kita tanya. Coba kita lihat sampingnya diketahui tidak? Diketahui sampingnya 4, maka kita harus menggunakan rumus ini. Ya, nak, ya. Kenapa menggunakan rumus ini? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, nak. Kita harus mengetahui salah satu sudutnya. Kalau dua-duanya ditanya, ya bakalan susah menentukannya. Kita gunakan rumus ini ya, nak, ya. Kita gunakan rumus ini. Oke, tan 60 derajat, karena 60 di sini ya, nak, ya. Kenapa enggak tan 30, nak? Karena di sini 60, nak. Maka di sini kita gunakan tan 60 itu sama dengan apa? Rumus tan depan per samping. Ya kan? Depan per samping. Depannya berapa? Itu yang ditanya, Bu. Ya udah, depannya berarti tidak diketahui. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 4 ya, nak, ya. Ini 4. Sampingnya adalah 4. Ini sampingnya adalah 4. Ini juga sampingnya ada 4. Ya, nak, ya, 4. Nah, tan 60 itu berapa, nak? Tan 60 kan sudah kita lihat tadi. Tan 60 itu adalah akar 3. Ini ya, akar 3. Akar 3 ini. Maka kita masukkan aja akar 3-nya. Tan 60 itu adalah akar 3. Akar 3. Akar 3 itu sama dengan akar 3 per 1 kan, nak? Ya kan? Akar 3 itu sama dengan akar 3 per 1.
Sama kayak 2, itu sama dengan 2/1 ya nak. Sama kayak 10, itu sama dengan 10/1. Kenapa hanya 10 aja? Karena 10 bagi 1 hasilnya 10, sama juga kayak gini. Maka kita sederhanakan aja nak, depan sampingnya kita ganti jadi 4. Maka kali silang. Kali silang ya nak ya. Kali silang ini kali ini kali ini. Berarti akar 3 kali 4, depan kali 1. Ya, maka 4 kali akar 3 hasilnya 4 akar 3. Depan kali 1 hasilnya depan. Bilangan apapun yang dikali dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu. Oke. Atau bisa kalian pindahkan satunya ke sini juga boleh nak. Boleh. Maka tetap aja depannya itu sama dengan 4 akar 3. Nah, sudah. Kalau sudah dapat depannya, maka sudah diketahui Bu, depannya berapa? Depannya adalah 4 akar 3. Nah, sekarang kita ke cos 60. Cos 60. Kalau sudah dapat depannya, maka kita cari panjang AC. Maka sudah ditahu ya, nak ya. Panjang BC itu adalah 4 akar 3. Sekarang panjang AC. AC itu apa, nak? AC itu adalah sisi miring, kan? Nah, sisi miring ini bisa kalian menggunakan rumus Pitagoras. Boleh juga menggunakan seperti menghitung sudut, besar sudut. Nah, kalau ibu, karena ini berkaitan sudut istimewa, ibu menghitung sisi miringnya menggunakan sudut istimewa. Coba kita lihat, kan ditanya miring. Maka, coba lihat nak, rumus sin cos tangen. Sin cos tangen, cocoknya menggunakan apa? Hanya ada 2 ya, sin dan cos, karena tangan nggak ada miringnya. Sin dan cos, miring-miring. Yang mana yang bisa kita gunakan? Karena kedua sisinya sudah diketahui, kalian boleh menggunakan sin, boleh menggunakan cos. Ya, karena kedua-duanya sudah diketahui, hasilnya bakalan sama nak. Berarti sin dan cos bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan, ini juga bisa digunakan. Tapi ibu mengambilkan cos. Nah, cos 60 nak. Cos 60 itu adalah cos samping bermiring. Cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah ya nak ya. Setengah. Maka kita masukkan aja. Setengah sama dengan samping per miring. Miring sampingnya berapa? 4. Ya. 4. Miringnya berapa? Miringnya yang diketahui. Yang ditanya. Seperti yang tadi, kali silang. 1 kali mi. 1 kali samping ya nak ya. 1 kali mi. Mi ayam. Enggak ya. 4 kali 2. Hasilnya 8. 1 kali mi itu kan mi ayam enggak ya nak. Mi. Maka hasilnya mi per 1. Atau mi sama dengan 8. Maka hasilnya di sinilah. Sudah dapat ya? Nah, ini Bu gambar lebih cantik ya nak ya. Lebih cantik. Pertanyaan yang kedua yang ditanya adalah sin A. Kalau ditanya sin A berarti kita fokusnya ke sin A. A mana nak? Ini ya, kita fokusnya ke sini. Kita fokusnya ke sini, ingat ke sini. Maka kalau sin A, ini sin A fokusnya ke A. Mana sisi depannya nak? Depannya ini ya. Mana sisi depannya? Depannya adalah ini. Ini miring karena dia sisi terpanjang, langsung aja miring. Dan ini adalah samping. Karena ditanya sin A berarti depan per miring. Depannya berapanya? Depannya adalah 4 akar 3. Miringnya berapa? 8. 4 bagi 8 itu kita sederhanakan. Ini kan bisa nak, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Maka hasilnya setengah akar 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke cos. Oke, kita lanjut ke sin C. Kok ke sin C? Cos C. Cos C mana nak? Cos C kan ini. Maka fokusnya di cos C aja. Jangan kemana-mana ya nak ya. Cos C mana depannya nak? Kemana dia menghadap? Berarti ke sini kan? Inilah disebut depan.
Yang paling panjang tetap miring. Yang ini adalah disebut samping. Oke, cos C itu kan samping per miring, ya kan, Nak? Sampingnya berapa? 4 akar 3. Miringnya berapa? 8. Maka selesaikan aja, Nak. Sama ya, setengah akar 3. Tan 2A. Tan 2A ya, Nak ya. Ini tan 2A, berarti kita fokus ke titik A. Berarti kita fokus ke titik A ya. Nah, kalau titik A, ini fokusnya kita kembali ke sini. Ini disebut depan, ini disebut samping, ini disebut samping, ini disebut miring, ini disebut samping. Kita masukkan aja, nah, tan itu adalah depan ke samping. Depan per samping, depannya berapa? 4 akar 3. Sampingnya berapa? 4. 4 bagi 4 habis ya, maka sisa akar 3. 2 kali akar 3, ya sudah 2 kali akar 3 ya 2 akar 3. Bisa ya? Oke. Selanjutnya yang E. Yang E pertanyaannya adalah berapa sudut C? Sudut C. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Nak, bahwa sudut A, B, C itu harus 180 derajat. Maka sudut A berapa, Nak? Sudut A kan sudah diketahui. Itu 60. 60. Sudut B-nya berapa? Sudut B-nya siku-siku, Nak, di sini. Berarti otomatis dia 90 derajat. Ini otomatis 90 derajat, Nak, kalau siku-siku. Maka 60 tambah 90, 150. Tambah sudut C yang tidak diketahui sama dengan 180. Sudut C sama dengan 180 dikurang 150. Maka sudut C sama dengan 30 derajat. Ya. Bisa? Nah, sekarang kita langsung ke, coba diperhatikan bukunya halaman contoh 4.7. Biar kalian lebih paham, Nak. Oke, kita ke contoh 4.7 ya. Contoh 4.7. Maaf ya, Nak ya, tulisan Ibu agak cantik kalau di sini. Nah, diketahui segitiga, ini contoh 1 ya. Contoh 1. Diketahui segitiga itu seperti ini. Ini anggap siku-siku ya, Nak ya. Itu K, L, M. Ini anggap siku-siku ya, Nak ya. Walaupun tulis nggak bagus banget, siku-siku. Pokoknya siku-siku. Ini diketahui sudutnya 30 derajat dan panjangnya ini 5. Yang ditanya adalah A. Berapa panjang KL dan MK? Pertanyaan yang kedua, apa yang ditanya, Anak? Berapakah cos sudut K? Oke, ini yang ditanya ya, Anak ya. Yang poin C itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, Nak, penyelesaian. Kita harus tahu dulu apa yang diketahui, Nak. Nah, diketahui itu apa? Diketahui itu adalah panjang LM itu sama dengan 5. Dan sudut M itu sama dengan 30 derajat. Oke. Maka yang ditanya adalah A, berapa panjang KL? Oke. Nah, sekarang kita lihat, Nak, KL. Oke, Ibu coret di sini lagi ya sudutnya. Agak lebih cantik segitiga Ibu yang ini ya, daripada yang atas. Nah, ini berarti sisi depannya mana, Nak? Maka ini depannya kan. Ini kalau dilihat dari sisi, kalau dilihat dari M. Dari sudut M ya, Nak ya. Ini depan, ini samping, ini nih ring. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Nak.
Apa rumus sini? Sini itu adalah depan bermiring. Cos samping bermiring. Tan itu adalah depan bersamping. Nah, pertanyaannya, kita mau menggunakan rumus yang mana untuk mencari depan dan miringnya? Karena kita mau mencari KL, berarti kita harus mencari D. Depannya berapa? Ya, karena kalau samping kan sudah diketahui 5. Karena depan itu adalah KL, maka depan itu adalah KL karena depan. Coba lihat rumus depan, ada 2 kan? Depan sin dan tangen. Sin dan tangen. Nah, rumus yang mana kita gunakan, nak? Kalau sin, ada miringnya. Miring aja nggak diketahui. Berarti nggak bisa ya menggunakan sin. Kalau tangan, itu depan bersamping-samping diketahui. Maka kita menggunakan rumus tan KL. Berarti kita menggunakan rumus tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu sama dengan depan per samping. 30 derajat berapa, nak? Tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Sama dengan depannya berapa? Depan yang ditanya, Bu. Sampingnya berapa? 5. Tinggal kita kali silang. Kalau kita kali silang, Bu buat di sini lagi ya. Maka kalau dikali silang berarti akar 3/3 dikali depan per 5. 5 kali akar 3, 5 kali akar 3 sama dengan 3 kali D. Maka ini sama dengan 5 akar 3 sama dengan 3D. Depan itu sama dengan 5 akar 3 per 3. Nah, inilah nilai depannya, nak. Maka depannya, maka di sini nilainya 5 akar 3 per 3. Oke, sekarang apa yang ditanya? Selanjutnya, yang ditanya, naik ke puncak gunung tulisannya, Bu. Selanjutnya yang ditanya adalah panjang MK atau KM atau yang disebut miring, sisi miring. Kita mau cari panjang sisi miring, nak, karena kita bisa aja kita menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau kita mau Pitagoras kan sudah Ibu ajarkan. Bagaimana caranya menghitung kalau misalnya dari sudutnya, karena kita belajar tentang sudut istimewa, karena KM itu kan sisi miring, nak. Rumus yang kita gunakan apa? Sin, cos, atau tangen? Kita lihat aja sisi yang ada miring-miringnya. Hanya ada sin dan cos. Tangen kenapa enggak, Bu? Karena enggak ada miringnya, nak. Maka yang ada miringnya hanya sin dan cos. Kita mau menggunakan apa, nak? Kalau di buku menggunakan cos ya, Ibu mau menggunakan sin. Misalkan ya, Ibu mau menggunakan sin 30 derajat itu sama dengan depan per miring. Oke. Sin 30 berapa, nak? Sin 30 itu sama dengan setengah. Sama dengan depannya berapa, nak? Depan kan sudah diketahui berapa? 5 akar 3. 5 akar 3 per 3. Per miring. Ya kan? Nah, kita selesaikan dulu ini ya, nak ya. Sama dengannya di sini ya. Ini salah. Maka setengah, kita selesaikan dulu ini, nak, biar mudah. 5 akar 3 per 3 per miring per 1. Iya kan? Maka setengah sama dengan 5 akar 3 per 3 dikali 1 per miring. Ingat, bagaimana konsep perkalian pecahan? Pembagian pecahan. Maka setengah sama dengan 5 akar 3. 5 kali akar 3 kali 1, 5 akar 3 kan? Per 3 miring. Tinggal kita kali silang. 1 kali 3 miring sama dengan 5 akar 3 kali 2. Oke, 1 kali 3 kan 1 kali 3 mi berarti sama dengan 3 miring sama dengan berapa, nak? 5 akar 3 kali 2, 10 akar 3. Maka miring sama dengan 10 akar 3 per 3. Nah, inilah jawabnya, nak. Sudah?
Maka diketahui panjang sisi miringnya itu adalah 10 akar 3 per 3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini gampang nak. Yang B, berapakah cos sudut K? Cos sudut K berapa nak? Cos sudut K berarti fokusnya ke sudut K aja nak. Bukan ber lagi ya. Berarti ini kan K. Ini M, ini L. Sudut K-nya di sini. Ya, sudut K. Berarti sudut K-nya depannya mana nak? Ini kan nilainya tadi 5. Ini nilainya 5 akar 3 per 3. Dan ini nilainya 10 akar 3 per 3. Nah, karena ditanya sudut K, berarti fokusnya di sini nak. Mana depannya? Depannya adalah ini. Beda ya. Sampingnya mana? Ini ya, samping. Miringnya mana? Ini yang disebut miring. Tinggal kita masukkan aja. Cos K itu sama dengan depan samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 5 akar 3 per 3 dibagi miring. 10 akar 3 per 3. Nah, tinggal kita kali silang aja nak. Sini ya Ibu buat. 5 akar 3 per 3 dikali 3 per 10 akar 3. Karena pembagian. Makanya sama dengan 15 akar 3 per 30 akar 3. Atau sama dengan 15 bagi 30 kan sama-sama bisa dibagi 15 nak. 15 bagi 15 bagi 15 1. Atau akar 1 kali akar 3 akar 3. 30 bagi 15 2. 2 akar 3. Akar 3 bagi akar 3 hasilnya habis karena maka hasilnya adalah setengah. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke contoh 4.8. Contoh 4.8. Ya, dilihat di bukunya nak. Diketahui kan nilai sin itu sin A tambah B. Kok sin A tambah B? Hapus dulu nak. Diketahui sin A kurang B itu sama dengan setengah. Dan cos A kurang B itu tambah B itu sama dengan setengah. Ya. Ini diketahui bahwa A tambah B itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Tinggal kita masukkan aja nak. Kita selesaikan. Ini misalnya kita buat persamaan 1, ini persamaan 2. Kita selesaikan persamaan 1. Persamaan 1 itu kan sin A kurang B sama dengan setengah. Coba lihat sin setengah sin berapa nak? Sin setengah itu nilai setengah itu adalah sin 30 derajat, ya enggak? Maka sin A kurang B itu harus sin 30 derajat. Kita hilangkan dulu sinnya nak biar mudah. A kurang B itu sama dengan 30. Oke. Ibu tambahkan ya, yang ditanya di sini apa nak? Yang ditanya adalah berapa nilai sin A dan cos tan ya nak ya. Sin A dan tan B. Tinggal kita cari A kurang B sama dengan 30. Maka ini persamaan 1 lagi ya nak ya, 3. Kita cari dari persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah cos A tambah B itu sama dengan setengah. Nilai setengah berapa di cos nak?
itu adalah 60 derajat. Iya kan? Berarti A tambah B itu sama dengan 60. Ini persamaan keempat. Tinggal kita eliminasi ya. Eliminasi 3 ke 4. Kenapa kita mau mencari nilai A dan B-nya? Nah, eliminasi 3 ke 4 berarti 3 ke 4 berapa nak? A kurang B sama dengan 30. A tambah B sama dengan 60. Oke, substitusi eliminasi. Karena kita pelajarin ini di SPLTV ya nak. A kurang A itu habis. 0 ya. Min B kurang B, min 2B. Sama dengan 30 kurang 60, min 30. Maka B sama dengan min 30 dibagi min 2. B sama dengan 15. Nah, sekarang sudah dapat B, maka substitusi B sama dengan 15 ke persamaan 1 misalnya, persamaan 3. Masukkan saja nak, 3 apa? A kurang B sama dengan 30 dari sini ya. A-nya belum diketahui, B-nya berapa? 15 sama dengan 30. A sama dengan 30 tambah 15. Maka diperoleh A sama dengan 45. Sudah dapat. Yang ditanya apa nak? Yang ditanya adalah berapa sin A tan B. Sin A berapa nak? A-nya kan 45, berarti sin 45. Sin 45 derajat berapa nak? 0 setengah akar 2 setengah akar 3 ya. Setengah akar 2 ya. Nah, kalau tan 60 berarti tan 15 derajat. Tan 15 derajat berapa nak? Nah, tan 15 derajat ini kan bukan termasuk sudut istimewa. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tan 15. Oke, anak. Oke, nah sekian penjelasan dari Bu untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan ditanyakan. Yang perlu Ibu ingatkan adalah kalian harus paham sudut istimewa. Kalau bisa dihafalkan rumusnya itu, nak ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Lebih baik bertanya saat ini karena nggak paham daripada nanti kalian bertanya di kemudian hari. Karena materi kita akan terus berkaitan, nak. Kalian nggak paham hari ini, maka Ibu yakin minggu depan kalian nggak akan paham. Sama seperti kalau kalian nggak paham sudut siku-siku, maka kalian nggak akan paham sudut istimewa. Karena di sudut siku-siku kita menentukan sisi depan, sisi samping, sisi miring, dan sebagainya. Oke, terima kasih, nak. Tetap semangat dan jaga kesehatan.